Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ikal Safara, 3 digit NIM terakhir 119 dari kelas PTID. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kita ambil PC, lalu kita rename untuk menjadi nama PC1. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan untuk mengambil PC2, lalu lanjut ambil PC3, kemudian kita ambil router. Karena router ini masih router 0, lalu kita rename menjadi router 1. Kemudian kita ambil lagi router 2, lalu selanjutnya untuk router 3. Kemudian kita ambil server, sama seperti yang tadi. Karena server masih server 0, lalu kita ganti nama menjadi server 1. Lalu ambil lagi untuk server 2. Kemudian kita ambil kabel untuk menyambungkan dari router 1 ke PC1 menggunakan fast Ethernet 0, lalu router 1 ke PC2, lalu router 2 menyambungkan ke PC3. Kemudian untuk menyambungkan router 1 ke router 2 kita menggunakan serial. Selanjutnya router 1 ke router 3 menggunakan serial juga. Lalu router 3 ke router 2 menggunakan serial 3. Kemudian menyambungkan router 3 ke server 1, begitu juga dengan router 3 ke server 2 menggunakan fast Ethernet 1. Selanjutnya kita mengisi PC1 dengan kita ke desktop, ke IP configuration, lalu kita isi IP-nya dengan 192.168.1.1, lalu subnet MAC-nya 255.255.255.192, gateway-nya isi dengan 192.168.1.162. Lalu kita ke router 1, sama kita isi interface-nya ke fast Ethernet 0 dengan 192.168.1.162. Kemudian subnet MAC-nya 255.255.255.192, lalu centang, kemudian ke fast Ethernet 1 isi dengan 192.168.1.126. Kemudian subnet MAC-nya sama,
lalu klik centang ke on, lalu serial 2 kita isi dengan 12 1, lalu satu semaknya 255 0, lalu kita centang on nya, kemudian ke serial 2, serial 3 diisi dengan 13 titik 1, lalu subnext marknya kita isi dengan 255 titik 0, lalu centang. Selanjutnya kita ke PC2 dengan menuju ke desktop, ke IP configuration, lalu isi IP nya menggunakan 192.168.1.65, kemudian subnext marknya sama 255.192, lalu gateway nya 192.168.1.126. Lalu ke PC3 sama, kita ke desktop, ke IP configuration, lalu isi dengan IP 192.168.1.253, lalu subnext marknya ada 255.128, lalu untuk gateway nya kita isi dengan 192.168.1.254. Lalu kita ke router 2, ke config, lalu ke fast internet 0 kita isi dengan IP 192.168.1.254, lalu subnext marknya 255.192. Lalu kita klik centang, langsung lanjut ke serial 2 karena fast internet satunya enggak tersambung kemana, lalu kita langsung saja ke serial 2. Kemudian kita isi dengan IP 12.12.12.2 dengan subnext marknya 255.255.255.0, lalu kita checklist centang ke on, lalu serial 3 kita isi dengan IP 23.23.23.2, lalu subnext marknya sama, kemudian kita centang on nya. Selanjutnya ke router 3, kita langsung ke fast internet 0, kemudian kita isi IP nya menggunakan 33.33.33.3 dengan subnext marknya 255.255.255.0, lalu klik centang on nya, kemudian ke fast internet 1, dengan IP 434343.3 dan subnext marknya yang sama seperti fast internet 0, kemudian centang on nya, lalu ke serial 2 kita isi IP nya dengan 13.13.13.3, lalu subnextnya sama seperti fast internet 0 dan 1, lalu klik centang, lalu ke serial 3 kita isi IP nya dengan 23.23.23.3, lalu subnext marknya sama seperti
sebelumnya, lalu klik centang, kemudian ke server 1, kita pilih desktop, ke IP configuration, lalu isi IP nya dengan IP 33.33.33.1, lalu subnet MAC nya 255.255.255.0 dengan gateway nya 33.33.33.3, lalu ke server 2 sama seperti yang tadi prosesnya, desktop, ke IP configuration, lalu IP nya kita isi 43.43.43.1, lalu subnet MAC nya sama seperti server 1, kemudian gateway nya kita isi dengan 43.43.43. Lalu selanjutnya isi router satunya ke routing ke static, kemudian networknya kita isi dengan 192.168.1.128, lalu subnet MAC-nya 255.255.255.128 dengan next hop-nya 12.12.12.2, lalu kita add. Kemudian yang kedua, kita networknya isi dengan 33.33.33.0, lalu subnet MAC-nya kita ganti 0 yang terakhir. Kemudian next hop-nya kita isi dengan 13.13.13.3, lalu kita add titik. Kemudian yang ketiga, networknya kita ganti dengan 43.43.43.0 dengan next hop yang sama, lalu kita add. Kemudian ke router 2 sama seperti yang tadi, ke routing ke IP static, kemudian networknya kita isi dengan 192.168.1.0, lalu subnet MAC-nya kita isi dengan 255.255.255.1.28 dengan next hop-nya 12.12.12.1, lalu kita add. Kemudian selanjutnya networknya kita isi dengan 33.33.33.0 dengan max-nya kita ubah menjadi 0 dengan next hop ke 23.23.23.3, lalu kita add. Kemudian yang ketiga, kita ubah networknya menjadi 43.43.43.0, lalu next hop-nya sama, kemudian kita langsung add saja seperti ini. Selanjutnya langsung ke router 3 sama seperti yang tadi, ke routing static, kemudian next hop-nya kita isi dengan 192.168.1.0 dengan max 255.255.255.0 dengan next hop 13.13.13.1, lalu kita add. Kemudian selanjutnya networknya kita ubah menjadi 128 dengan max-nya 128 juga, dan next hop-nya 23.23.23.2, kemudian kita add seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Simulasi yang pertama yaitu kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Maaf, ternyata terjadi kesalahan. Kita coba ulangi lagi. Kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kita amati prosesnya. Kemudian sampai ke PC2, lalu dari PC2 kembali lagi ke router 1, kemudian kembali lagi ke PC1, dan proses pun berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu proses kirim paket dari PC1 ke PC3. Kita amati prosesnya. Dari PC1 ke router 1, kemudian ke router 2. Oh, ternyata terjadi kesalahan. Kita coba ulangi lagi. Maaf. Kemudian kita ulangi lagi, yaitu dari PC1 ke PC3. Lalu kita amati prosesnya. PC1 ke router 1, kemudian router 1 ke router 2, lalu router 2 ke PC3. Setelah itu PC3 kembali lagi ke router 2, lalu kembali lagi ke router 1, kembali lagi ke PC1, dan proses penyambungan paket pun berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari PC1 ke server 1. Kita amati prosesnya. Dari PC1 ke router 1, kemudian kirimkan ke router 3. Maaf, ternyata terjadi kesalahan. Kita coba ulangi lagi. Lalu kita amati lagi PC1 ke router 1, kemudian router 1 ke router 3, kemudian menuju server 1. Setelah itu kembali lagi ke router 3, kembali ke router 1, lalu kembali lagi ke PC1, dan proses pengiriman paket pun berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu kirim paket dari PC1 ke server 2. Kita amati prosesnya seperti yang terjadi pada simulasi ini. Ternyata masih terjadi kesalahan. Kita coba ulangi lagi proses pengiriman paket dari PC1 ke server 2. Dari router 2 menuju ke router 3. Setelah itu melanjutkan ke server 2. Setelah dari server 2, kemudian paket dikirimkan kembali ke router 3, lalu router 3 mengirimkan kembali ke router 1, kemudian dikirimkan kembali ke
PC1 dan proses pengiriman paket berhasil. Kemudian simulasi selanjutnya kita mencoba mengirimkan paket dari PC3 ke PC1. Lalu kita amati proses pengiriman paketnya dari PC3 ke router 2. Kemudian router 2 mengirimkan ke router 1. Kemudian router 1 mengirimkan ke PC1. Setelah paket sampai, kemudian paket dikirimkan kembali ke router 1. Dikirimkan kembali ke router 2. Lalu kembali lagi ke PC3 dan proses pengiriman paket pun berhasil. Kemudian selanjutnya proses pengiriman paket dari PC3 ke PC2. Paket dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan ke router 1. Setelah router 1 dikirimkan ke PC2. Setelah PC2 kembali lagi ke router 1, dikirimkan lagi ke router 2 dan berakhir kembali di PC3 dan proses pun selesai. Selanjutnya proses pengiriman paket dari PC3 ke server 1. Kita amati prosesnya dari router 2 ke router 3 lalu sampai ke server 1. Kemudian dari server 1 kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, setelah itu kembali pada PC3. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Kita langsung amati saja prosesnya dari router 2 menuju router 3 dan menuju ke server 2, lalu kembali lagi ke router 3. Router 3 kembali lagi ke router 2 dan dikirimkan kembali ke PC3 dan proses berhasil. Kemudian proses yang selanjutnya pengiriman paket dari server 1 ke server 2. Lalu kita jalankan simulasinya seperti ini. Server 1 mengirimkan paket ke router 2, ke router 3, lalu ke server 2, kemudian kembali lagi ke router 3, kemudian dikirimkan kembali ke server 1 dan proses pun berjalan dengan sukses. Kemudian yang kedua, server 1 mengirimkan paket ke PC1. Seperti ini simulasinya. Dari router 3 dikirimkan paketnya ke router 1 dan berakhir di PC1. Kemudian dari PC1 dikembalikan ke router 1, dikirimkan kembali ke router 3 dan berakhir kembali di server 1. Proses pun berhasil. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Kita amati prosesnya dari router 3 ke router 1, kemudian ke PC2, lalu kembali lagi dari PC2 ke router 1, dikirimkan kembali ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1 dan proses pun berhasil. Yang terakhir, kita mengirimkan paket dari server 1 ke PC3. Lalu kita amati prosesnya dari server 1 ke router 3, lalu dari router 3 dikirimkan ke router 2. Setelah dari router 2 dikirimkan ke PC3 sesuai tujuan. Setelah itu kembali lagi kepada router 2, kemudian dikirimkan kembali ke router 3. Setelah itu pulang lagi ke server 1. Mungkin cukup sampai di sini praktek simulasi menggunakan aplikasi Risiko Packet Tracer.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.